Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ekal Saputra. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan arsitektur hijau kepada bangunan SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Untuk yang pertama yaitu ada pengelolaan tapak. Untuk analisisnya, site berada di persimpangan jalan besar yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono, sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi, namun juga berpotensi terhadap kebisingan, panas, juga dan limpasan air yang tinggi. Pada site plan terlihat masih terdapat ruang terbuka hijau, vegetasi, serta area setback bangunan yang cukup baik untuk mendukung kualitas lingkungan tapak. Untuk penerapan parameter di pengelolaan tapak itu memisahkan jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian agar lebih aman dan nyaman, lalu kemudian menyediakan jalur pedestrian yang teduh dengan vegetasi. Untuk yang kedua yaitu ada efisiensi penggunaan air. Di analisisnya, Pontianak memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sehingga memiliki potensi besar dalam pemanfaatan air hujan. Selain itu, keberadaan drainase di sekitar tapak memungkinkan penerapan sistem pengolahan air berkelanjutan. Untuk penerapannya tersendiri, saya menerapkan sistem rainwater harvesting dari atap bangunan, kemudian menyediakan bioswale di area hijau atau RTH, dan menggunakan paving block permeable pada area parkir dan pedestrian. Kemudian di efisiensi penggunaan energi, yaitu untuk analisisnya, bangunan berada pada area dengan intensitas matahari tinggi, terutama pada sisi timur dan barat, sehingga selain itu tapak juga memiliki potensi aliran angin yang cukup baik karena berada pada area terbuka dan dikelilingi jalan. Untuk penerapannya, saya menggunakan ventilasi silang atau cross ventilation pada ruang kelas dan laboratorium. Kemudian menambahkan secondary skin atau sun shading pada fasad yang terkena matahari langsung, dan yang terakhir menggunakan cladding atau greenery. Untuk yang selanjutnya yaitu kualitas udara di dalam ruang. Site berada di area perkotaan dengan tingkat lalu lintas tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan polusi udara dan kebisingan. Namun, area terbuka dan vegetasi pada site dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas udara. Jadi, maka dari itu untuk penerapannya saya memanfaatkan dan menempatkan ruang belajar pada area yang lebih jauh dari jalan utama, kemudian menambahkan vegetasi atau pepohonan untuk sebagai penyaring debu dan polusi, dan kemudian menghindari ruang tertutup tanpa ventilasi silang. Kemudian pada penggunaan material ramah lingkungan, di analisisnya bangunan sekolah memiliki potensi penggunaan material lokal dan material yang hemat energi, karena fungsi bangunan pendidikan membutuhkan material yang tahan lama dan mudah dirawat. Untuk penerapannya tersendiri, saya menggunakan material dengan daya serap panas rendah, dan contoh material ramah lingkungan yaitu adalah bata ringan. Kemudian untuk pengelolaan sampah di analisis sebagai penggunaan pendidikan dengan jumlah pengguna yang besar, SMK berpotensi menghasilkan sampah organik dan anorganik dalam jumlah tinggi. Jadi untuk penerapannya saya menyediakan tempat sampah terpilah yaitu organik, anorganik, dan B3. Kemudian menyediakan ruang TPS sementara yang terpisah dari area utama, lalu kemudian menempatkan titik tempat sampah pada area strategis. Lalu yang terakhir pada pengelolaan limbah, di analisis bangunan sekolah menghasilkan limbah dari toilet, kantin, dan area praktik. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan limbah yang baik dan agar tidak mencemari drainase kota. Untuk penerapan sendiri saya menggunakan septic tank dan IPAL sederhana
dan memisahkan saluran air hujan dan air limbah, kemudian menempatkan sistem pengeluaran air limbah pada area servis, dan kemudian terakhir mengolah greywater untuk penyiraman tanaman. Oke, sekian penyampaian dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.